Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Solihah kelas 4A, hari ini Ustazah kembali akan menerangkan tentang indera pendengar, yakni telinga. Pada halaman 23 buku paket kalian, di situ terdapat materi tentang sumber bunyi. Bunyi merupakan salah satu energi yang dihasilkan dari bunyi disebut energi bunyi. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian diterjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti suara azan, kicauan burung, suara air mengalir, dan sebagainya. Jadi, saat ini kita akan mempelajari tentang struktur atau bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ada 3, yaitu telinga bagian luar, yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan saluran ekstasius. Ketiga, telinga bagian dalam, yang terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Di sini akan Ustazah terangkan. Telinga bagian luar. Pada telinga bagian luar, pertama tentu saja ada daun telinga kita, yakni untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Setelah itu, ada lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Lebih masuk lagi ada saluran pendengaran, sebagai penghubung antara daun telinga dengan gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Di sini ada gendang telinga, yakni untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian ada saluran eustasius, yakni untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Lalu ada 3 tulang, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini adalah tulang pendengaran, yakni untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian dalam. Ada tingkap oval berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari rumah pendengaran ke rumah siput. Kemudian ada tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Kemudian ada rumah siput, berfungsi menerima gelombang bunyi yang jadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke syaraf pendengaran. Lalu, di sini ada syaraf pendengaran, yakni berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak. Saluran setengah lingkaran berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak. Setelah bunyi tadi dikirim ke otak, maka kita bisa mengetahui itu suara apa, suara siapa. Jadi begitulah bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita. Kemudian bukalah halaman 24 ya. Di sini terdapat soal, buatlah peta konsep tentang bagian-bagian indera pendengaran. Kita ingat-ingat tadi ada 3 bagian. Apa saja? Pertama ada telinga bagian luar,
Dan ini bagian-bagiannya. Kemudian ada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Kalian tulis di buku kalian, kemudian dikirimkan ke ustadzah. Perhatikan peta konsep berikut dengan baik dan tulislah dengan rajin. Ustadzah akhiri, semoga kalian bisa memahami bagaimana indera pendengaran atau telinga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.